Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Kita bersyukur pada saat ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Sepanjang minggu berlalu kita bisa lewati itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk datang beribadah kepadanya. Mari kita mengambil waktu untuk saat teduh. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Dia selalu menolong kita dalam setiap masalah dan pergumulan kita. Pembimbing kita dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 2. Mazmur 150 ayat 1 sampai 2. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Amin. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Mohon turunlah atas kita sekalian anugerah sejahtera dan pimpinan dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengangkat pujian dari PPK nomor 161, ingat akan nama Yesus. Sebab Engkau Allah kami yang luar biasa, yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu berlalu kami bisa lalui dengan berbagai macam aktivitas kami, masalah mungkin ada, pergumulan, tapi kami tahu bahwa Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan untuk melewati setiap hari-hari kami ya Bapa. Terima kasih buat saat ini Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk datang di hadapan-Mu
untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya ibadah kami pada saat ini Tuhan bisa berbau harum di hadapan-Mu. Berkati setiap kami, kiranya pujian-pujian kami berbau harum di hadapan-Mu, kami bisa bersorak-sorak, bersuka cita memuji nama-Mu ya Bapa. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati juga firman yang akan disampaikan nanti. Ini hamba-Mu yang menyampaikan, Engkau memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga selesai. Kiranya jadi sesuai seturut kehendak-Mu saja. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya GI Bambang Susianto STH. Sebelumnya kita angkat pujian yang mengatakan seperti rusa rindu sungaimu. You
Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Haleluya. Ya. Saya suka sekali mengatakan haleluya, begitu Bapak Ibu ya. Untuk merespon bahwa kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan itu wow, sungguh luar biasa sekali, bukan? Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita sebelum kita bersama belajar kebenaran firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kesempatan yang Kau kembali berikan kepada setiap kami. Kami boleh menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Terlebih daripada itu kami bersama ingin diajar, dididik, ditegur, disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh memahaminya dengan benar. Tuhan, jika ada kuasa sejahat iblis setan yang akan mengusik, mengganggu pikiran kami, hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, terlebih dalam penyampaian firman-Mu, kami sebut nama-Mu yang penuh kuasa, kami tolak, hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan dilenyapkan. Tuhan, kuasai hati hamba-Mu, biarkan hamba-Mu juga boleh menyampaikan suara hati-Mu ya Bapa. Sehingga kami percaya ketika suara hati Tuhan sampai kepada setiap kami, sungguh kami percaya, sungguh bisa mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Saya menyapa sekali lagi, salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai detik ini kita harus ibadah dengan cara sedemikian. Doa saya, biarlah dengan keadaan yang sedemikian rupa tidak membatasi kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Karena firman-Nya cukup jelas. Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, disitulah Aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Amin. Saya percaya seberapapun yang hadir di tempat ini, ya, sekalipun hanya 2 orang atau 3 ya sama istri, kami percaya bahwa hadirat Tuhan juga hadir di tempat ini. Demikian dengan Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu saat ini sedang melihat video ini, ya, bersama kita memuji Tuhan dari tadi, bersama mungkin dengan keluarga atau sendirian. Percayalah, ketika dengan hati yang sungguh-sungguh kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, Tuhan senang dan hadirat Tuhan hadir di tempat di mana kita berada. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, di awal dari khotbah ini saya ingin menyampaikan bahwa penting bagi kita, bagi saya dan saudara orang-orang percaya, untuk selalu terus mengingat kasih karunia yang Tuhan berikan secara cuma-cuma untuk saya dan saudara. Ya. Kasih karunia yang dianugerahkan, diberikan kepada saya dan saudara orang-orang berdosa ini secara cuma-cuma, saudara. Yang dimana melalui penebusan Yesus Kristus rela mati di atas kayu salib, tersalib, saudaraku, mati di atas kayu salib, darahnya tercurah, saudaraku, hanya untuk saya dan saudara. Maka daripada itu, saudaraku, untuk menjalani hari-hari dan kehidupan kita, ya, layaklah bagi saya dan saudara untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai detik ini saya sudah mengenal Engkau. Saya rindu seterusnya, dan sampai pada akhirnya saya meninggalkan dunia ini, percaya kepada Engkau. Dan saya percaya Tuhan, ketika saya percaya kepada Engkau, kelak ketika saya meninggalkan dunia ini, saya pun akan bersama-sama dengan Engkau. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, haleluya. Marilah terus kita mengingat kasih karunia yang daripada Tuhan itu ya. Kita buka Matius pasal yang ke-9, sesuai dengan almanak gereja kita. Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 sampai yang ke-13 saja. Ini firman Tuhan yang
Sering mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari baca begitu ya. Karena Matius ini adalah kitab pertama Perjanjian Baru, sering dibuka mungkin seperti itu. Oke, Matius pasal 9 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13 kita akan baca secara bertanggapan Bapak Ibu ya. Saudaraku, dimanapun saudara saat ini berada, mari kita buka Alkitab kita bersama, baik yang dalam bentuk Alkitab seperti ini atau mungkin yang ada di HP, boleh kita baca secara bergantian. Matius, pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah orang banyak, pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kita baca bersama-sama. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, terlebih daripada itu yang menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesempatan yang indah ini saya memberikan tema Yesus mengasihi orang berdosa. Bisa ulangi bersama dengan saya? Yesus mengasihi orang berdosa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau berbicara tentang Yesus mengasihi, ya memang betul. Yesus Kristus adalah Tuhan yang sungguh mengasihi umatnya, saudara. Ia tidak memandang bulu, ia tidak memandang rupa. Seperti apapun saya dan saudara, Yesus mengasihi saya dan saudara. Dan kalau kita berbicara tentang dosa, saudaraku, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Siapa di antara kita yang tidak tahu namanya dosa? Atau mungkin ini perbuatan baik, ini perbuatan tidak baik. Kira-kira ini perbuatan yang akan menghasilkan maut, dosa, atau ini akan perbuatan yang akan menghasilkan kehidupan yang kekal? Pasti saya dan saudara cukup mengetahuinya, saudara. Ya. Apakah orang berdosa bisa masuk surga? Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, adakah satu pribadi yang mau mengasihi orang berdosa? Sementara kalau kita belajar ya dari firman Tuhan, Roma 3 ayat 23. Ayo Bapak Ibu, hafal gak Roma 3 ayat 23? Apa di sana dikatakan, saudara? Roma 3 ayat 23 di sana dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Coba kita pahami kalimat ini, saudara. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, saudara. Semua orang berdosa, saudara. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, adakah satu pribadi yang sungguh mau mengasihi kita, mengubahkan kehidupan kita, sehingga kita orang berdosa ini menerima kehidupan kekal dan tinggal di surga? Bahkan firman Tuhan ada mengatakan Roma 6 ayat 23a, dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Sudah jelas. Orang yang hidup di dalam dosa hasilnya adalah maut. Orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman perbuatan dosanya itu, ya, hasil kelak adalah maut. Saudara yang terkasih, saya suka sekali ya Bapak Ibu mungkin sering mendengar saya saat khotbah mengatakan bahwa kita ini hidup di dunia hanyalah sementara, ibarat seperti uap. Berarti hidup ini adalah kesempatan kita untuk belajar. Hidup ini adalah kesempatan kita untuk memahami.
Hidup ini adalah kesempatan kita untuk mengambil titik action yang benar kepada siapa saya harus menyembah, kepada siapa harus saya percaya, supaya kelak saya meninggalkan dunia ini. Kalau hidup saya di dunia ini sekedar seperti uang, setelah meninggalkan dunia ini dengan hidup yang singkat, saya akan pergi kemana? Seringkah kalimat ini menjadi perenungan bagi saya dan saudara? Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, namun Roma pasal 6 ayat yang ke-23 bagian B dikatakan, sebab karena karunia Allah, ya, kita hidup kekal, saudara. Ya. Karena karunia Allah, kita mengalami namanya hidup yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, sungguh luar biasa bukan kalau kita hidup yang di tengah-tengah dengan namanya adanya dosa, tetapi kita menerima karunia Allah melalui Yesus Kristus yang datang ke dunia menyatakan kasih-Nya kepada kita orang-orang berdosa ini. Patut bukan kita sebagai orang-orang yang berdosa ini bersyukur, menaikkan rasa syukur kita dan sungguh-sungguh percaya kepada Dia, hidup di dalam Dia, dan seutuhnya mau bergaul dengan Dia, bahwa di dalam Dia ada keselamatan, bahwa Dia satu pribadi yang sungguh-sungguh mau mengasihi saya, mau menerima saya apa adanya, sehingga kelak ketika meninggalkan dunia ini saya kelak akan bersama-sama dengan Dia di surga. Ada 3 bagian penting, saudaraku. Kesempatan yang indah ini saya akan bagikan kepada kita sekalian. Yang pertama adalah Yesus datang dan mencari orang berdosa. Ulangi bersama dengan saya, saudaraku. Yesus datang dan mencari orang berdosa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kalau berbicara tentang dosa, ya, kita mengingat kisah perjanjian lama. Ya. Nenek moyang kita yang awal-awalnya melakukan perbuatan dosa, yaitu siapa? Adam dan Hawa. Yang sebenarnya Tuhan Allah menciptakan serupa dengan gambarnya, saudaraku. Yang sebelumnya bersekutu dengan Tuhan Allah, saudaraku. Tetapi semuanya hubungannya menjadi terpisah karena dosa. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ya, kita mengingat sedikit kisah Adam dan Hawa, saudaraku, yang dimana setelah mereka makan buah namanya buah pengetahuan, mereka sadar bukan bahwa mereka sebenarnya saat itu telanjang. Lalu apa yang mereka lakukan, saudaraku? Yang mereka lakukan adalah menyemat daun pohon ara untuk dijadikan cawat, menutup kemaluannya. Malu, ternyata telanjang. Singkat cerita, kalau kita belajar dari Kejadian pasal yang ketiga, saudara mungkin gemar membaca Alkitab, ya. Kejadian pasal ketiga, saudara bisa baca di situ, ceritanya cukup jelas, ya. Singkat cerita, saudaraku, Tuhan Allah mendatangi Adam dan Hawa. Tetapi Adam dan Hawa bersembunyi, takut untuk bertemu dengan Tuhan Allah. Kenapa? Karena merasa bahwa dirinya sudah melakukan pelanggaran, tidak menuruti apa yang Tuhan Allah katakan. Mereka merasa malu kalau dirinya telanjang, yang sekalipun sebenarnya sudah memakai daun pohon ara dijadikan sebagai cawat menutup kemaluan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan dari tempat ini bahwa manusia tidak akan pernah dapat menutupi dosanya sendiri. Saudara, singkat cerita kembali, Tuhan Allah menggantikan pakaian mereka dengan apa? Kulit domba. Dalam penafsiran saya pernah sampaikan, kulit domba ini menjelaskan yaitu pribadi Yesus Kristus. Domba, kulitnya sebelum dijadikan baju, domba itu harus disembelih. Darahnya tercurah. Domba menunjukkan tentang kelemah lembutan. Domba yang tidak pernah melawan. Ini menggambarkan tentang pribadi Yesus Kristus.
Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Yesus datang dan mencari orang berdosa. Ya, ini mengingatkan tentang kisah bagaimana seperti kita baca tadi saudaraku, ya, tentang Matius. Ya, kita buka kembali Alkitab kita. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-9 tadi, coba saudara kita baca kembali yuk. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama siapa? Matius, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kontekstualnya kalau kita bisa melihat di sini saudaraku, peristiwa yang dimana setelah Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kotanya pada waktu itu, saudara. Ya. Dan ayat ke-9 cukup menjelaskan kalimat pertamanya saudaraku, setelah Yesus pergi dari situ, setelah Yesus mengadakan mujizat, Yesus melanjutkan perjalanannya dan Yesus melihat ada seorang yang bernama siapa? Matius duduk di rumah cukai. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ya, seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai yang pekerjaannya adalah sebagai pemungut cukai atau penagih pajak. Yang bagaimana citra kehidupannya dikenal sebagai orang yang hidupnya tidak benar. Pergaulannya tidak baik. Kepribadiannya suka memaksa. Pokoknya dia hidup sungguh di dalam dosa. Banyak orang tidak suka dengan kehidupannya. Tetapi apa yang dilakukan Yesus, wow, sungguh luar biasa. Yesus mendatangi Matius. Dengan simpel saja Yesus mengatakan apa? Ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita bisa lihat responnya Matius dulu ya di sini ya. Apakah Matius waktu itu mengatakan, siapa kok? Mau kemana sudah ikut kau? Ada responnya seperti itu? Tidak. Saat itu juga Matius ketika Yesus mengatakan ikutlah aku, lalu Matius langsung mengikut Yesus. Respon yang luar biasa, bukan? Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Matius yang punya catatan hidupnya jelek di kalangan masyarakat begitu ya, justru dipanggil Yesus. Justru dipilih Yesus untuk menjadi salah satu muridnya Yesus Kristus. Ini sesuatu yang menakjubkan dan luar biasa. Kita bisa melihat Yesus Kristus sungguh mengasihi orang yang berdosa. Orang yang dikenal dari kalangan hidup masyarakat, orang-orang yang ada di sekelilingnya pada waktu itu, sifat orang itu tidak baik, kepribadian orang itu tidak baik. Tetapi justru Yesus malah pilih dia, saudara, untuk menjadi muridnya. Saudara, saya ingin menyampaikan dari tempat ini bahwa Yesus melihat hati yang mau untuk datang kepada dia. Yesus mau melihat respon atau sikap hati orang yang sungguh-sungguh datang kepada dia. Apakah dia mau mengikut Yesus atau tidak? Apakah dia mau memandangkan pribadinya sungguh fokus mau datang kepada Yesus atau tidak? Saudara, sungguh menakjubkan sekali. Kalau saya membaca bagian ini luar biasa sekali. Dari responnya Matius luar biasa. Terlebih daripada itu, dari apa yang Yesus lakukan sungguh menakjubkan, saudara. Yesus mendatangi orang yang berdosa dan mengatakan, ikutlah aku. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya juga ingin menyampaikan bahwa bersyukurlah kita punya Tuhan yang tidak memandang latar belakang kita. Seperti tadi saya sampaikan, Yesus mau melihat sikap hati, respon, action hati kita untuk datang kepada dia. Maka daripada itu saudaraku, orang yang betul-betul melakukan perbuatan dosa jelas dilihat oleh banyak orang. Yesus mau datangi, Yesus mau pilih. Saya percaya terlebih saya dan saudara yang mau mengaku dengan bibir lidah saya dan saudara percaya kepada Yesus Kristus, mau mengenal Yesus Kristus terlebih dari itu, hidup di dalam kekudusan, mengalami pertobatan, saya percaya saudaraku,
kita akan menerima namanya kemenangan di dalam Yesus Kristus. Kita akan menerima kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Maka daripada itu bersyukurlah kita saat ini yang sudah mengenal Yesus Kristus. Ayo salurkan, bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita, supaya mereka juga mengalami seperti apa yang saya dan saudara alami di saat saya dan saudara mengenal Yesus Kristus. Dan kita yang sudah mengenal Yesus Kristus, jangan kecewakan pribadi Yesus Kristus melihat kehidupan saya dan saudara. Saudara terkasih, ada seorang hamba Tuhan mengatakan seperti ini, saudaraku. Iya. Saya bangga kalau mau melihat mantan pendosa daripada mantan anak Tuhan. Saya mendengar kalimat itu, apa dimaksudnya? Seorang pendeta, saya lupa namanya, di GSCA, di Mamuju, saat khotbah di pemuda ya. Saya suka melihat mantan pendosa daripada mantan anak Tuhan. Maksudnya adalah, saudaraku, lebih baik engkau berbuat dosa, bagaimana sekejam apapun kehidupanmu, tetapi pada akhirnya engkau bertobat dan kembali mau mengenal Yesus Kristus. Itu is the best. Daripada kita yang kelihatan hidup kudus suci, pada akhirnya kita meninggalkan iman kita, percaya kepada Yesus Kristus. Itu not the best. Sudah terkasih di dalam nama Yesus Kristus, biarkan kita mantan pendosa. Saya pernah kesaksian hidup saya, bagaimana Bapak Ibu tahu ya, merokok pernah, dekat cewek nakal pernah, dan sebagainya, jelek-jelek pernah. Firman Tuhan juga cukup jelas menceritakan seperti kehidupan Rasul Paulus, yang kehidupannya diubahkan saat namanya si Saulus, saudaraku. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan saat ini mau melihat respon hati kita ketika Tuhan Yesus memanggil saya dan saudara. Apakah kita mau sungguh-sungguh datang kepada Dia? Yang kedua, saudaraku, saya menyampaikan bahwa Yesus tidak pandang seberapa besar dosa saya dan saudara. Yesus tidak memandang seberapa jeleknya sikap saya dan saudara. Sekalipun orang-orang di sekeliling kita mungkin memandang kepribadian kita sangat buruk, tetapi mungkin beda penilaiannya dengan Tuhan. Amin. Saudara, singkat cerita, kalau kita membahas dari Matius pasal ke-9 ayat 9 sampai 13 tadi, saudaraku, singkat cerita ketika Tuhan Yesus sudah mengatakan ikutlah aku kepada Matius, tiba-tiba Tuhan Yesus makan di rumahnya siapa? Matius, orang yang berdosa itu. Pemungut cukai itu, saudara. Terlebih daripada itu, saudaraku, ada beberapa teman-temannya siapa saudara? Pemungut cukai yang lainnya, orang-orang berdosa lainnya, saudaraku, yang makan bersama-sama dengan Yesus. Terlebih daripada itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Saudara, kita bisa melihat ya, satu kehidupan pelayanan Yesus Kristus selalu aja ada yang tidak senang. Kita bisa melihat respon orang-orang Farisi pada waktu itu. Kenapa? Iya. Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai? Bersama dengan orang-orang yang berdosa? Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita bisa melihat ya dari ayat yang ke-12, ternyata ketika orang Farisi mengatakan hal itu, bertanya hal itu kepada murid-murid Tuhan Yesus, mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang yang berdosa? Ternyata Yesus dengar. Iya. Kita bisa melihat apa yang dikatakan Yesus Kristus. Yang dikatakan Yesus Kristus, yang mengatakan, bukan orang yang sehat yang memerlukan, tetapi orang yang sakit. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau saya dan saudara merasa hidup ini hampa, jauh dari Tuhan, seolah kita ini sepi, tidak ada pengharapan, kembalilah kepada Tuhan. Tuhan selalu rindu saya dan saudara untuk datang kepada Dia. Saudara terkasih, seperti firman-firman Tuhan yang 2 minggu yang lalu, kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus ingin mencari domba yang terhilang. Umat-umat yang dari Israel, katanya saudara. Yesus rindu, saudara. Selalu menginginkan saya dan saudara, sekalipun kita ini orang yang tidak lepas dari dosa. Tetapi Yesus rindu
ada respon pertobatan yang sungguh-sungguh dari pribadi saya dan saudara sebagai orang yang mengikut Dia. Amin. Yesus memang benci dosa, tetapi Yesus mengasihi orang yang berdosa. Amin. Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Yesus datang ingin mengalami pemulihan bersama. Yesus datang ingin menunjukkan pemulihan bersama dengan orang-orang yang percaya kepada Dia. Yesus datang ingin menyelamatkan saya dan saudara orang-orang yang berdosa ini. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, apakah saat ini kita masih ragu dengan pengorbanan Yesus? Apakah sampai detik ini kita masih membingungkan tentang pengenalan pribadi kita dengan Yesus Kristus? Saudara, ketika saudara mengenal Yesus Kristus, saudara mengaku dengan lidah dan bibir saudara percaya kepada Yesus Kristus, saudara memiliki tekad untuk hidup bertobat di dalam Yesus Kristus, itu adalah langkah hidup yang benar. Dan jika ada di antara kita yang mungkin masih dominan suka melakukan perbuatan dosa, saya tidak menyampaikan tentang dosa kecil atau besar, tidak ya. Dosa sekecil apapun itu tetap dosa di mata Tuhan. Tidak ada dosa besar, dosa kecil di agama kita. Yang mau saya sampaikan saudaraku, mungkin kita masih sering tidak bisa lepas dari dosa-dosa yang sering saya dan saudara lakukan. Ayo kembalilah kepada Tuhan. Baik Tuhan, kembali kepada Tuhan. Tuhan rindu saya dan saudara hidup di dalam kekudusan bersama dengan Dia. Amin. Yang ketiga saudara, saya ingin menyampaikan bahwa belas kasihan Yesus Kristus ya untuk menyelamatkan orang berdosa. Yesus Kristus sampai rela mau mengorbankan dirinya, rela mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Kabar gembiranya adalah bagi kita orang yang masih hidup di dalam dosa ini, bahwa saya yang mengatakan dari tempat ini, Yesus mengasihi Anda orang berdosa. Saudara yang terkasih, kalau Yesus mengasihi kita orang berdosa dan akhirnya kita ini sungguh-sungguh mau menerima Dia, hidup dalam pertobatan, kita kelak bersama-sama dengan Dia, rindu tidak kita bagikan kepada orang di sekeliling kita, supaya mereka juga mengalami hal yang sama seperti saya dan saudara alami. Amin. Kita bisa melihat bagaimana perubahan hidupnya Matius menjadi pengikutnya Yesus Kristus. Ia menjadi satu nama ataupun satu bagian daripada ke-12 murid Tuhan Yesus. Dan kita bisa tahu bagaimana perjalanan hidup murid-murid Tuhan Yesus, latar belakangnya. Apakah ada orang-orang yang sungguh-sungguh hidupnya kudus? Kita bisa melihat perjalanan murid-murid Tuhan Yesus sebelumnya, latar belakangnya hidupnya semuanya berantakan. Kita bisa lihat hidupnya Simon Petrus juga, yang hanya sekedar sebagai penjala ikan saja. Mungkin lupa saat berdoa, mungkin lupa juga saat beribadah. Bahkan kalau kita lihat kisahnya sebelum Tuhan Yesus mendatangi si Petrus, menjaga sepanjang malam tidak dapat apa-apa, tetapi ketika Tuhan Yesus suruh, jalannya langsung penuh ikan. Akhirnya Yesus mengatakan, ikutlah aku. Akhirnya dia menjadi murid Yesus. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, jangan terlalu kecil hati. Aku ini orang berdosa. Jangan terlalu kecil dan kecewa. Aku ini orang yang sudah berantakan hidupku. Gak mungkin Tuhan menerima aku. Saya menyampaikan dari tempat ini, Tuhan saya dan Tuhan saudara bukan tipikal Tuhan yang sedemikian rupa. Tuhan kita Yesus Kristus adalah yang terus mau terbuka tangannya, memapahkan tangannya untuk menerima saya dan saudara orang berdosa. Saat ini Yesus merindukan respon hati saya dan saudara. Biarlah kiranya melalui kasih karunia Yesus Kristus yang rela mati di atas kayu salib membuat saya dan saudara mengalami persekutuan kembali bersama dengan Tuhan. Amin. Karena sejak Adam dan Hawa, seperti awal tadi saya sampaikan, melakukan perbuatan dosa, kita terpisah dari Tuhan Allah. Tetapi melalui pribadi Yesus Kristus, ketika saya dan saudara percaya tinggal di dalam Yesus Kristus, hidup di dalam kekudusan, pertobatan, kita kembali lagi dalam persekutuan itu melalui Yesus Kristus. Amin. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu yang sungguh luar biasa
Melalui perjalanan hidupmu setelah engkau menyatakan mujizat menyembuhkan orang lumpuh, lalu engkau melanjutkan perjalanan dan melihat Matius. Engkau memanggil dan mengatakan, ikutlah aku. Tuhan, terima kasih. Melalui apa yang kau lakukan, menyadarkan, mengingatkan kami bahwa engkau mengasihi kami orang berdosa. Bahwa engkau selalu perhidupkan kami ini orang berdosa, supaya kami sungguh-sungguh mau menerima keselamatan di dalam engkau. Engkau tidak terlalu mau memperhitungkan seperti apa kehidupan kami, latar belakang kami, dosa-dosa yang sering kami lakukan. Tetapi engkau mau melihat respon hati kami saat ini. Apakah kami mau terbuka hati kami, mau datang dan percaya, mengaku dengan bibir lidah kami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ajar kami rindu untuk hidup di dalam pertobatan di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hamba-Mu berdoa dari tempat itu jemaat-jemaat Tuhan dalam nama Yesus. Sekalipun beberapa bulan kami sudah tidak ketemu ya Tuhan dengan adanya virus corona, Tuhan, ajari kami terus melibatkan dan mengandalkan Engkau dimanapun berada. Iman kami terus berpengharapan di dalam Engkau Yesus. Untuk usaha, pekerjaan, kehidupan keluarga, Tuhan berkati semuanya. Apapun yang menjadi usaha pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan, mungkin karena ada virus corona sedikit menurun penghasilannya. Tetapi kami percaya di balik semuanya ini ada rencana Tuhan yang indah. Tuhan akan memberkati dengan melipat kali ganda untuk selanjutnya kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan berkati jika ada yang sakit seperti Bapak Wicek, Bapak Nansan, Bapak Edi, Ibu Asalia, bahkan Mama Hambamu, kesehatan pemulihan untuk Ibu Linda, untuk Ibu Lili, mamanya Bapak Tony, Ai Mehwa, bahkan Ai Caicu dalam kesehatannya, Ai Cain, bahkan jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan, Kau boleh cukup tahu kehidupannya saat ini. Tuhan memberkati mereka semuanya. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Yang lemah, hiburkan. Yang kekurangan, Tuhan boleh berkati dan cukupkan. Dan ajari mereka tidak pernah melupakan Engkau, tetapi terus bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Buat adik-adik kami, anak-anak sekolah minggu, anak-anak dari jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, studi mereka, masa depan mereka. Biarkan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua, menghargai Tuhan, menghargai orang tua. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami rindu virus corona segera berlalu lenyap dari muka bumi ini dalam nama Yesus. Sehingga kami boleh saling bertemu kembali di tempat ruangan ibadah ini untuk memuliakan nama Tuhan. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia dalam nama Yesus. Berkati pemerintahan yang ada. Biarkan Tuhan mereka yang terus meluangkan waktu dan tenaga mereka untuk melakukan aktivitas pekerjaan mereka di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan berkati selalu. Serah khusus Presiden untuk mengambil keputusan-keputusan bersama dengan pekerja pelayan-pelayannya, supaya dengan hikmat yang daripada Tuhan. Biar rumah sakit, dokter, perawat, Polri, TNI, Tuhan berkati. Kesehatan, kekuatan juga Tuhan berikan bagi mereka, sehingga mereka dan tetap terus untuk melakukan pekerjaan mereka dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Harapan kami virus corona segera lenyap dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nyatakan belas kasih-Mu ya Bapa. Apalagi kemarin kami dengar berita Tuhan Yesus di Makassar ini menjadi zona yang nomor 1, mengalahkan daerah Jakarta. Banyaknya orang yang terjangkit virus corona. Dalam nama Yesus, Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Dan biarkan virus corona ini segera lenyap dari muka bumi ini. Dari daerah Makassar dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus memproteksi seutuhnya sehingga virus corona yang lenyap dari muka bumi ini. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Untuk gereja-gereja Tuhan, tempat-tempat ibadah, bahkan keluarga-keluarga hamba Tuhan dimanapun berkati ya Bapak. Gereja Metodis wilayah 1 dan wilayah 2, Bishop, DS, para pendeta, guru Injil, calon pekerja, bahkan sekolah-sekolah teologi dimanapun berada Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa.
Kami serahkan seluruh kehidupan kami, bahkan firman-Mu hari ini biarlah sungguh menjadi rema dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, mari Bapak Ibu bersama kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan doksologi Puji Allah Bapa, 1, 2, 3, iya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita kesempatan ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita tundukkan kepala kita, tutup mata kita, kita buka hati kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera itu dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh sejenak. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali saya menyapa dari tempat ini. Salam. Siapa yang melihat video ini, salam. Kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Sudah berapa minggu ya? 3 bulan kurang lebih ya. 3, 4, 5, 6 minggu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah beberapa bulan kita tidak saling bertemu, tetapi biarlah tidak mengurangi iman kita untuk terus datang kepada Tuhan ya. Saya di tempat ini mau melakukan kunjungan juga belum bisa. Jadi dari tempat ini saya hanya berdoa bersama dengan istri untuk kita sekalian, Tuhan yang memberkati, menolong, menuntun langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara tetap sehat, kuat, jasmani dan rohani ya. Usaha diberkati, sekalipun mungkin ada sedikit yang menurun penghasilannya, tidak apa-apa. Percayalah bahwa Tuhan terus memberikan berkat dalam kehidupan keluarga kita sehingga kita tidak pernah berkekurangan. Amin. Tetap jaga kesehatan, kalau bepergian pakai masker, setelah bepergian usahakan mandi ya supaya badannya sehat, segar lah yang pastinya. Terjauhkan dalam nama Yesus dari virus corona ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya saya ingin mengakhiri perjumpaan kita kesempatan ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati untuk kita sekalian ya. Salam, Santi Cukup.